Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Khudori. Saya dari kelas PAI 6D. Nah, di sini saya akan membahas mengenai lafaz dari segi kandungan maknanya, terutama di pembahasan lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid. Nah, kita memasuki penjelasan pertama, yaitu mengenai lafaz mutlak. Ada beberapa definisi lafaz mutlak menurut para ulama usul fikih, yaitu yang pertama, menurut Al-Utsaimin menyatakan bahwa lafaz mutlak secara bahasa al-mutlak berarti kebalikan dari sesuatu yang terbatas atau muqayyad. Nah, dalam istilah ilmu usul fikih, al-mutlak merujuk kepada lafaz yang menunjukkan makna asli atau hakiki tanpa adanya syarat atau batasan tertentu. Sedangkan lafaz mutlak menurut Wahb Az-Zuhaili menyatakan, mutlak adalah lafaz khusus yang menunjukkan individu secara umum atau tidak tertentu dan tidak terikat oleh sifat apapun. Nah, sedangkan menurut definisi lain, menurut Asli Yanti Slegar menyatakan, lafaz mutlak adalah kata yang menjangkau hanya satu makna, bukan karena substansinya, setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya. Dan yang terakhir yaitu menurut Eni Nazrah Bulungan menyatakan, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Jadi, lafaz mutlak yaitu lafaz yang menunjukkan makna asli atau hakiki tanpa adanya syarat atau batasan tertentu. Jadi, lafaz mutlak itu adalah lafaz yang umum. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari lafaz muqayyad. Demikian dengan lafaz mutlak, lafaz muqayyad juga memiliki beberapa definisi menurut para ulama usul fikih. Nah, yang pertama, menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muqayyad adalah kata yang menjangkau hanya satu makna, bukan karena substansinya, setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya. Adapun menurut definisi lain, Rina Juliana menyatakan bahwa muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Dalam hukum Islam, muqayyad memberikan instruksi atau perintah yang memiliki pengecualian atau batasan tertentu. Nah, sedangkan menurut Wahb Az-Zuhaili menyatakan, lafaz muqayyad adalah lafaz khusus yang menunjukkan individu umum yang dibatasi oleh suatu sifat tertentu, seperti seorang laki-laki yang beriman atau seorang perempuan yang tergantung. Dan definisi terakhir menurut Eni Nazrah Bulungan menyatakan, lafaz muqayyad adalah yang memberikan pengertian tentang sesuatu tertentu atau tidak tertentu, namun telah diberi sifat dengan hal yang melebihi hakikat yang mencakup keseluruhan jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari lafaz takkid. Lafaz takkid juga memiliki beberapa definisi menurut para ulama usul fikih. Yang pertama itu Hamid an Ahmad Subakir menyatakan, takkid adalah menyebutkan sesuatu selain musnad dan musnad ilaihi yang berhubungan dengan kedua atau salah satu unsur kalimat atau jumlah. Jika disebutkan, pengertian suatu kalimat atau jumlah akan menjadi hilang. Nah, sedangkan menurut Zikri Darussamin menyatakan, takkid al-mutlak adalah penjelasan hadis yang membatasi kemutlatan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak atau tidak terbatas, kemudian oleh hadis diberi takkid atau muqayyad dibatasi. Nah, selanjutnya kita memasuki bentuk-bentuk dari lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid. Nah, adapun bentuk dari lafaz mutlak dan lafaz muqayyad adalah yang pertama yaitu mutlak dan muqayyad pada sebab hukum serta maudhu dan hukumnya sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, 1 syak kurma atau 1 syak gandum. Nah, yang kedua yaitu hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama. Yang ketiga, hukumnya sama, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda. Seperti dalam kalimat zar pada pembunuhan tidak disengaja. Selanjutnya, hukumnya berbeda, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama.
apabila berbeda hukumnya sedangkan sebabnya sama, maka tidak dibawa kepada mutlak kepada yang muqayyad. Contohnya hukum berwudu dan tayamum. Pada wudu, tangan wajib dibasuh sampai siku, sedangkan pada tayamum hanya mengusap tangan. Nah, dan yang terakhir yaitu hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum berbeda. Contohnya firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Nah, selanjutnya itu bentuk dari lafaz takkid. Yang pertama itu ada na'at, yang kedua ada taukid, yang ketiga ada ataf bayan, yang keempat ada ataf nas, yang kelima ada badal, yang keenam ada nafi, yang ketujuh ada syarih, dan yang terakhir yaitu amil nasyik. Nah, selanjutnya kita memasuki mengenai contoh dari lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid. Nah, contoh dari lafaz mutlak ada pada Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yang artinya, apabila kamu tidak menemui air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Quran surah An-Nisa ayat 43. Nah, mengusap tangan dengan debu dalam ayat ini tidaklah dibatasi dengan sifat syarat dan sebagainya. Yang jelas dalam tayamum itu harus mengusap dengan debu. Nah, adapun contoh dari lafaz muqayyad yaitu ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati fa'silu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah tanganmu sampai ke siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Contoh ini menjelaskan tentang wudu, yaitu harus membasuh tangan sampai siku. Di sini dijelaskan lafaz aidikum ini disebut muqayyad atau dibatasi, sedangkan lafaz ilal al-marafiq disebut al-qaid. Nah, selanjutnya itu contoh dari lafaz takkid ada pada surah Al-Duhan ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran surah Al-Duhan ayat 38. Jika lafaz la'ibin dibuang, tentu pengertian ayat di atas menjadi rusak, karena itu dimaksudkan untuk memperjelas dan membatasi penciptaan langit, bumi, dan sejenisnya. Jika lafaz ini dibuang, berarti Allah tidak menciptakannya. Selanjutnya, penunjukan dari lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid terhadap hukum. Nah, yang pertama itu penunjukan lafaz mutlak terhadap hukum. Contohnya Quran surah Al-Mujadilah ayat 3. Sini menjelaskan lafaz raqabah atau budak di sini bersifat mutlak karena tidak dibatasi oleh sifat seperti beriman atau wanita. Nah, maka penunjukan hukumnya adalah umum. Contoh hukum Islam yaitu Quran surah An-Nisa ayat 36. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya termasuk lafaz mutlak karena tidak disertai syarat atau batasan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu penunjukan dari lafaz muqayyad terhadap hukum. Contohnya itu ada pada Quran surah An-Nisa ayat 92. Lafaz raqabatin muminah adalah muqayyad karena budak yang boleh dimerdekakan harus beriman. Sedangkan penunjukan dari lafaz takkid terhadap hukum yaitu takkid atau pembatasan dalam hukum Islam
mengacu pada bagaimana teks atau nas yang umum atau mutlak dibatasi oleh sifat atau waktu tempat atau syarat tertentu. Nah, contohnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencuri senilai seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat muttafaq alaih menurut lafal Muslim. Hadis ini mentakid atau membatasi ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai lafaz dari segi kandungan maknanya, terutama pada lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid. Mungkin masih ada beberapa pengertian yang kurang jelas dari pembahasan saya tadi. Mohon dimaafkan karena mungkin setiap manusia tidak luput dari sebuah kesalahan atau kelupaan atau kehilapan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz takkid. Saya memohon maaf jika ada banyak kesalahan dari penjelasan saya tadi. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.